Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Benar, yang tidak pernah berfirman kecuali dengan kebenaran, tidak pernah menjanjikan kecuali pasti menepati, dan tidak pernah mengabarkan kecuali berita yang nyata. Solawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, seorang manusia yang mulia, yang lisannya senantiasa basah dengan kebenaran, yang kehidupannya menjadi cermin kejujuran, dan yang diutus untuk menyempurnakan akhlak yang agung. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu penyakit hati dan lisan yang paling berbahaya, yang sering diremehkan oleh manusia namun sangat besar dosanya di sisi Allah, adalah dusta. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengingatkan bahwa dusta bukan hanya sekadar ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi ia adalah sebuah jalan gelap yang mampu menyeret pelakunya kepada kehinaan di dunia dan kebinasaan di akhirat. 1. Makna dusta. Dusta adalah mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, baik dengan sengaja maupun karena kebiasaan yang meremehkan kebenaran. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dusta itu muncul dari kelemahan jiwa, dari rasa ingin mencari keuntungan sesaat, atau dari keinginan menutupi aib dengan jalan yang salah. Padahal, Allah mencintai kebenaran dan membenci kebohongan, sekecil apapun itu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang sangat jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kefajiran, dan kefajiran itu membawa ke neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk berdusta hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini menegaskan bahwa dusta bukan hanya sekadar dosa kecil yang bisa dihapus dengan mudah, tetapi ia adalah pintu keburukan yang jika dibiasakan akan membentuk karakter buruk dan menghapus sifat mulia dalam diri seseorang. 2. Dusta sebagai penyakit hati. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menegaskan bahwa lisan adalah cermin hati. Jika hati bersih dan penuh iman, maka lisannya akan mengucapkan kebenaran. Tetapi jika hati sudah ternodai oleh hawa nafsu dan tipu daya setan, maka dusta akan mengalir dengan mudah dari mulutnya. Dusta bukan sekadar kesalahan ucapan, tetapi ia menunjukkan bahwa dalam hati ada penyakit. Penyakit takut kehilangan keuntungan sehingga rela menipu. Penyakit rakus dunia sehingga rela menggadaikan kejujuran demi harta. Penyakit dendam dan iri sehingga rela memutarbalikkan fakta demi menjatuhkan orang lain. Oleh karena itu, dusta adalah cermin dari kerusakan batin. 3. Dusta menghancurkan kepercayaan. Salah satu bahaya besar dari dusta adalah ia menghancurkan kepercayaan. Kepercayaan adalah modal utama manusia dalam berinteraksi. Jika seseorang sudah dikenal sebagai pendusta, maka perkataannya tidak lagi dipercaya, meskipun suatu saat ia berkata benar. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya, apabila kebiasaan dusta telah menguasai seseorang, maka ia akan menjadi hina di mata manusia, bahkan ia akan dipandang remeh sekalipun ia mengucapkan kebenaran. Bayangkan, seorang guru yang sering berdusta, bagaimana muridnya akan menaruh hormat kepadanya. Seorang pemimpin yang sering berdusta, bagaimana rakyatnya akan mempercayai perintahnya. Seorang pedagang yang sering berdusta, bagaimana pembeli akan mau bertransaksi dengannya. Inilah yang membuat dusta begitu berbahaya, ia menghancurkan sendi-sendi kepercayaan yang menjadi dasar hubungan antar manusia. 4. Dusta menjerumuskan ke neraka. Rasulullah telah mengingatkan bahwa dusta adalah jalan menuju neraka. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kebiasaan dusta akan membuat hati gelap, dan kegelapan itu akan menjerumuskan pemiliknya ke dalam api neraka. Dalam Ihya, beliau mencontohkan, orang yang terbiasa berdusta dalam hal kecil, lama-kelamaan akan berani berdusta dalam perkara besar.
Dari berdusta kepada sesama manusia, akhirnya ia berani berdusta kepada Allah, dengan mengaku beriman padahal hatinya kufur, atau mengaku berbuat baik padahal penuh kemunafikan. 5. Dusta adalah sifat munafik. Rasulullah bersabda, tanda orang munafik ada 3, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa dusta adalah tanda pertama dari kemunafikan. Orang yang terbiasa berdusta, meskipun salatnya rajin dan ibadahnya tampak baik, sesungguhnya ia sedang menanamkan benih munafik dalam dirinya. Dan kemunafikan adalah tempat kembali yang paling buruk, karena Allah menyiapkan neraka yang paling bawah bagi orang-orang munafik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sampai di sini kita memahami bahwa dusta bukan hanya sekadar ucapan yang salah, tetapi ia adalah dosa besar yang merusak hati, menghancurkan kepercayaan, menggelapkan jiwa, menjerumuskan ke neraka, dan menjadi tanda kemunafikan. Jenis-jenis dusta dalam pandangan Ihya Ulumuddin. Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa dusta memiliki banyak cabang, dan setiap cabang memiliki tingkat bahaya yang berbeda-beda. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih berhati-hati dalam menjaga lisan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan tercela. 1. Dusta yang haram secara mutlak. Inilah jenis dusta yang sama sekali tidak boleh dilakukan dalam kondisi apapun. Dusta jenis ini adalah kebohongan yang membawa mudarat besar, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh-contohnya adalah dusta dalam menyampaikan ajaran agama, seperti mengada-ada hadits palsu atas nama Rasulullah. Rasulullah bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan betapa besarnya dosa membuat kebohongan atas nama Nabi. Imam Al-Ghazali menegaskan, ini termasuk dosa paling berat dari segala macam dusta, sebab ia merusak syariat dan menyesatkan umat. Dusta dalam persaksian sumpah palsu. Seperti seseorang yang bersaksi di pengadilan padahal ia tahu kenyataannya berbeda. Rasulullah menyebut sumpah palsu sebagai al-yamin al-ghamus, yaitu sumpah yang menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka. Dusta untuk meraih keuntungan dunia. Misalnya pedagang yang menipu pembeli dengan mengatakan barangnya bagus padahal rusak, atau pejabat yang berbohong demi meraih jabatan. Dusta-dusta ini adalah bentuk pengkhianatan besar yang diharamkan secara mutlak, tanpa pengecualian. 2. Dusta yang makruh. Ada jenis dusta yang meskipun tidak sampai haram, tetaplah buruk jika dilakukan, karena ia menodai kemuliaan jiwa. Misalnya, dusta dalam bercanda. Sebagian orang mengira bahwa dalam bercanda, kebohongan diperbolehkan. Padahal, Rasulullah tidak pernah berdusta, bahkan ketika bercanda. Beliau bersabda, celakalah bagi orang yang berbicara lalu berdusta hanya untuk membuat orang tertawa. Celakalah, celakalah. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Al-Ghazali menekankan, meskipun tujuan bercanda adalah untuk menghibur, tetapi jika menggunakan kebohongan, maka itu termasuk makruh yang mendekati haram, karena membiasakan lisan pada sesuatu yang tidak benar. Dusta untuk memperindah cerita. Sebagian orang suka melebih-lebihkan cerita agar terdengar hebat. Kebiasaan ini meskipun tampak ringan, tetapi akan melunturkan kejujuran sedikit demi sedikit. 3. Dusta yang dibolehkan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya mengutip hadits Rasulullah yang menyebutkan bahwa ada 3 keadaan di mana dusta dibolehkan karena darurat dan maslahat besar, yaitu dalam peperangan. Strategi perang terkadang membutuhkan tipu daya agar musuh terkecoh. Dusta dalam hal ini tidak dianggap dosa karena tujuannya melindungi nyawa kaum muslimin. Dalam mendamaikan orang yang berselisih, seseorang boleh mengatakan sesuatu yang tidak sepenuhnya benar untuk meredakan pertikaian.
Misalnya berkata kepada satu pihak, saudaramu sebenarnya memujimu, padahal tidak persis begitu. Tujuannya adalah menanamkan rasa damai dan menghindari permusuhan antara suami dan istri. Dalam kehidupan rumah tangga, terkadang seorang suami berkata manis kepada istrinya meski tidak sesuai kenyataan, sekadar untuk menjaga keharmonisan. Misalnya berkata, engkaulah yang paling cantik, meski ia tahu ada wanita lain yang lebih cantik. Hal seperti ini bukan dusta tercela, karena tujuan utamanya adalah menumbuhkan cinta kasih. Namun, Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa kebolehan dusta dalam 3 kondisi ini bukanlah izin untuk membiasakan diri berdusta, melainkan darurat yang sangat terbatas. Jika bisa dihindari, maka lebih utama untuk tetap berkata jujur. 4. Dusta yang membinasakan. Selain kategori di atas, ada jenis dusta yang paling berbahaya, yaitu dusta yang menjadi kebiasaan. Dusta ini membinasakan, sebab ia membuat pelakunya sulit kembali kepada kebenaran. Al-Ghazali menggambarkan bahwa hati orang yang terbiasa berdusta ibarat kaca yang ditutup debu tebal, semakin lama semakin buram, hingga tidak bisa lagi memantulkan cahaya kebenaran. Saudaraku, dari penjelasan Imam Al-Ghazali ini kita memahami bahwa dusta memiliki tingkatan. Ada yang haram mutlak dan dosa besar. Ada yang makruh, meski terlihat sepele. Ada yang boleh dalam keadaan darurat, tetapi tetap sebaiknya dihindari. Semua ini menunjukkan betapa berharganya kejujuran dalam Islam. Lisan adalah amanah, dan setiap kata yang keluar akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Dampak dusta dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dimuliakan Allah, seorang mukmin sejati tidak hanya menghindari dosa besar, tetapi ia juga berhati-hati dari kebiasaan buruk yang bisa merusak diri sedikit demi sedikit. Dusta adalah salah satu keburukan yang awalnya dianggap kecil, namun jika dibiarkan, akan berbuah kerusakan besar. Imam Al-Ghazali menekankan dalam Ihya Ulumuddin bahwa dusta memiliki banyak dampak buruk, baik pada diri pribadi, hubungan sosial, maupun akhirat seseorang. Mari kita bahas satu persatu. 1. Dampak dusta terhadap diri sendiri. Menggelapkan hati. Setiap kali seorang hamba berdusta, hatinya tertutup oleh noda hitam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba, apabila ia berbuat dosa, maka titik hitam akan ditorehkan di hatinya. Jika ia bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun jika ia mengulanginya, maka titik itu akan terus bertambah hingga menutupi seluruh hatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dusta adalah salah satu dosa yang paling cepat menggelapkan hati, sebab ia keluar dari lisan, lalu meresap ke dalam jiwa, dan akhirnya membentuk tabiat. Orang yang terbiasa berdusta lama-kelamaan kehilangan rasa malu kepada Allah dan tidak lagi takut dengan dosa. Menghancurkan harga diri. Seseorang mungkin berdusta untuk mengangkat dirinya, tetapi sebenarnya ia sedang menurunkan martabatnya. Orang yang berdusta berarti ia tidak percaya diri dengan kebenaran, sehingga mencari jalan pintas lewat kebohongan. Al-Ghazali menyebutnya sebagai bentuk kehinaan jiwa. 2. Dampak dusta terhadap keluarga. Hilangnya kepercayaan antara suami dan istri. Rumah tangga dibangun atas dasar kejujuran. Jika dusta menjadi kebiasaan, maka keharmonisan akan hancur. Suami yang sering berbohong kepada istri, cepat atau lambat akan kehilangan wibawa. Istri yang sering berdusta kepada suami, akhirnya merusak kepercayaan dan membuka pintu pertengkaran. Anak belajar berdusta dari orang tua. Imam Al-Ghazali memberi peringatan keras tentang mendidik anak dengan jujur. Jika orang tua terbiasa berdusta di depan anaknya meskipun hanya bercanda, anak akan tumbuh dengan menganggap dusta sebagai hal biasa. Contoh kecil, ketika orang tua berkata, "Ayo cepat tidur, nanti ada hantu," padahal itu hanya untuk menakut-nakuti,
Al-Ghazali menyebut bahwa kebiasaan semacam ini menanamkan benih kebohongan dalam jiwa anak. 3. Dampak dusta terhadap masyarakat. Merusak keadilan. Dalam Ihya, Al-Ghazali menegaskan bahwa dusta yang paling berbahaya dalam masyarakat adalah dusta dalam persaksian. Satu kebohongan dalam persidangan bisa membuat orang yang tidak bersalah dihukum, atau orang yang bersalah bebas dari hukuman. Dusta seperti ini meruntuhkan pilar keadilan yang menjadi pondasi masyarakat. Memutus ukhuwah. Banyak permusuhan terjadi karena dusta. Fitnah, gosip, dan berita bohong bisa merusak persahabatan bahkan ikatan persaudaraan. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa setiap kali seseorang menyebarkan kebohongan, ia sedang meletakkan bara api di tengah masyarakat. Bara itu bisa membesar menjadi api yang sulit dipadamkan. Hilangnya rasa saling percaya. Bayangkan sebuah pasar di mana pedagang sering berdusta, pembeli pun tak lagi percaya. Bayangkan sebuah negeri di mana pemimpin sering berdusta, rakyat pun kehilangan harapan. Masyarakat tanpa kejujuran bagaikan bangunan tanpa fondasi, cepat atau lambat akan runtuh. 4. Dampak dusta terhadap hubungan dengan Allah. Allah membenci pendusta. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali mengutuk orang-orang yang berdusta. Di antaranya, laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Quran Surat Ali Imran 61. Ayat ini menunjukkan bahwa dusta bukan hanya kesalahan sosial, tetapi juga dosa yang mengundang laknat Allah. Doa tidak dikabulkan. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa salah satu penghalang doa adalah kebiasaan dusta. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa orang yang lisannya penuh kebohongan? Tergolong bersama orang munafik. Seperti disebutkan dalam hadits, tanda munafik yang pertama adalah dusta. Orang yang terbiasa berdusta, meskipun salatnya banyak dan amalnya tampak baik, tetap terancam termasuk golongan munafik yang akan ditempatkan di neraka paling bawah. 5. Kisah hikmah tentang bahaya dusta. Imam Al-Ghazali dalam Ihya sering menyampaikan kisah untuk menguatkan pelajaran. Salah satunya adalah kisah seorang anak muda yang datang kepada Nabi untuk meminta nasihat. Nabi hanya berkata kepadanya, "Jangan berdusta." Anak muda itu pun berjanji. Setiap kali ia ingin berbuat dosa, ia selalu mengingat janjinya. Jika ia minum khamar, lalu Nabi bertanya, ia harus jujur dan akan malu. Jika ia mencuri, lalu Nabi bertanya, ia harus mengaku. Maka akhirnya ia meninggalkan segala dosa, hanya karena ia menepati satu nasihat, tidak berdusta. Al-Ghazali menjelaskan bahwa dusta adalah gerbang dosa. Jika seorang hamba menutup pintu dusta, maka ia akan menutup banyak pintu maksiat. Saudaraku, dari uraian ini kita semakin paham betapa besar dampak dusta. Ia merusak diri, menghancurkan keluarga, mengguncang masyarakat, bahkan memutus hubungan dengan Allah. Maka tidak ada jalan keselamatan kecuali menjaga lisan dengan kejujuran. Penyebab dusta dan cara menghindarinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa dahsyat dampak buruk dusta, timbul pertanyaan penting, mengapa manusia begitu mudah tergelincir dalam dusta? Bukankah setiap orang tahu bahwa dusta itu buruk? Mengapa lidah ini tetap ringan mengucapkan kebohongan? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membedah akar permasalahan ini. Menurut beliau, ada beberapa faktor utama yang mendorong manusia untuk berdusta. 1. Cinta dunia dan rakus harta. Dusta sering lahir dari hati yang dipenuhi cinta dunia. Pedagang berdusta tentang kualitas barangnya demi meraih keuntungan. Pekerja berdusta tentang hasil kerjanya demi mendapatkan pujian. Pejabat berdusta tentang janji-janjinya demi meraih jabatan. Al-Ghazali menegaskan, siapa yang rakus terhadap dunia, lisannya akan mudah tergelincir pada kebohongan. Sebab, ia lebih memilih keuntungan sesaat daripada keridaan Allah. Cara menghindari. Tanamkan keyakinan bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah.
Ingatlah bahwa harta yang diperoleh dengan dusta tidak membawa berkah, justru mendatangkan murka. 2. Takut dan lemah hati. Banyak orang berdusta karena takut pada konsekuensi kejujuran. Anak berdusta karena takut dimarahi orang tua. Pekerja berdusta karena takut kehilangan pekerjaan. Seorang hamba berdusta karena takut kehormatannya jatuh. Al-Ghazali mengatakan, ketakutan semacam ini muncul dari lemahnya iman. Orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah tidak akan menjadikan dusta sebagai jalan keluar. Cara menghindari. Yakinkan diri bahwa kebenaran itu selalu menyelamatkan, meski awalnya terasa pahit. Ingat firman Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran Surat At-Tolak 2-3. 3. Ingin tampak hebat di mata manusia. Ada pula orang yang berdusta karena ingin dipuji. Ia melebih-lebihkan cerita agar tampak gagah, atau mengada-ada kisah agar dianggap mulia. Imam Al-Ghazali menyebut ini sebagai penyakit riya yang bersarang di hati. Cara menghindari. Sadarilah bahwa pujian manusia tidak memberi manfaat, dan celaan manusia tidak memberi mudarat, kecuali dengan izin Allah. Biasakan diri dengan rendah hati, tidak perlu mengangkat diri dengan kebohongan. 4. Kebiasaan yang diremehkan. Banyak orang berdusta karena terbiasa, bahkan tanpa tujuan jelas. Berdusta dalam gurauan, berdusta dalam janji kecil, berdusta dalam cerita ringan. Imam Al-Ghazali menegaskan, kebiasaan dusta yang dianggap sepele justru paling berbahaya, karena lama-kelamaan ia menjadi tabiat. Dan jika sudah menjadi tabiat, sangat sulit untuk dihilangkan. Cara menghindari. Latih diri untuk selalu berkata benar, bahkan dalam hal kecil. Jika ingin bercanda, bercandalah dengan jujur sebagaimana Rasulullah. 5. Pengaruh lingkungan. Lingkungan juga berperan besar dalam menanamkan kebiasaan dusta. Jika seseorang hidup di tengah masyarakat yang biasa berbohong, ia pun mudah terikut. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya memilih sahabat yang jujur, sebab lisan sangat mudah terbawa oleh kebiasaan orang di sekelilingnya. Cara menghindari. Pilih teman dekat dari kalangan orang yang jujur. Jika berada di lingkungan yang penuh dusta, jadilah cahaya kejujuran, bukan ikut dalam kegelapan. 6. Bisikan Saitan. Saitan adalah musuh utama yang terus berusaha menjerumuskan manusia. Salah satu perangkapnya adalah membisikkan bahwa dusta itu tidak apa-apa, selama kecil dan tidak merugikan. Padahal, setiap dusta akan dicatat malaikat, sekecil apapun. Cara menghindari. Perbanyak zikir agar hati kuat melawan bisikan Saitan. Ingat selalu bahwa setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan. Allah berfirman, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf 18. 7. Lupa pada kematian dan hari akhir. Seseorang mudah berdusta karena ia lupa bahwa setiap kata akan dihisap. Jika manusia benar-benar mengingat kubur, hisab, dan neraka, tentu lisannya akan bergetar untuk berkata dusta. Imam Al-Ghazali menegaskan, lisan yang banyak berdusta adalah tanda hati yang lalai dari akhirat. Cara menghindari. Perbanyak mengingat mati. Renungkan bahwa setiap dusta akan menjadi saksi memberatkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Saudaraku, dari penjelasan Imam Al-Ghazali ini, kita memahami bahwa penyebab dusta bukan sekadar kelemahan lisan, tetapi kelemahan hati. Rakus dunia, takut manusia, ingin dipuji, terbiasa meremehkan, terpengaruh lingkungan, tertipu Saitan, dan lalai dari akhirat. Semua inilah akar yang membuat lidah mudah tergelincir. Maka obatnya bukan hanya mengendalikan ucapan, tetapi juga memperbaiki hati. Jika hati penuh dengan iman dan takut kepada Allah, maka lisan pun akan terjaga dalam kejujuran. Cara menjaga lisan dari dusta. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Mengetahui bahaya dusta saja tidak cukup. Kita perlu tahu bagaimana cara menghindarinya, sebab manusia diciptakan lemah, lisannya ringan bergerak, dan hati mudah tergoda. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memberikan sejumlah pedoman agar seorang mukmin bisa menjaga lisannya dari dusta, sekaligus menanamkan kejujuran sebagai akhlak mulia. 1. Membiasakan diri berkata benar dalam hal kecil. Al-Ghazali menekankan bahwa kejujuran itu ibarat pohon. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang terus dijaga. Jika seseorang terbiasa jujur dalam perkara remeh seperti menjawab pertanyaan sederhana, menepati janji kecil, atau berkata apa adanya dalam percakapan ringan, maka kejujuran itu akan menancap kuat dalam jiwanya. Sebaliknya, jika ia meremehkan kebohongan kecil, maka ia sedang menanam pohon dusta yang suatu hari akan tumbuh besar. 2. Menahan diri dari bicara yang tidak perlu. Rasulullah bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Ghazali menafsirkan hadits ini dengan menekankan bahwa salah satu cara terbaik menghindari dusta adalah mengurangi banyak bicara. Sebab, semakin banyak seseorang berbicara, semakin besar peluang ia tergelincir pada kebohongan. Maka, diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat adalah benteng yang kuat untuk menjaga diri dari dusta. 3. Melatih hati untuk takut kepada Allah. Dusta lahir dari hati yang lalai. Oleh karena itu, hati harus dilatih agar selalu merasa diawasi Allah. Imam Al-Ghazali menyebut latihan ini dengan istilah muraqabah, merasa diawasi Allah. Jika seseorang benar-benar yakin bahwa setiap kata dicatat oleh malaikat, ia akan berhati-hati sebelum berbicara. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf 18. 4. Menghindari lingkungan yang penuh kebohongan. Lingkungan berperan besar dalam membentuk kebiasaan. Jika seseorang akrab dengan orang-orang yang suka berdusta, maka ia pun akan terbiasa dengan kebohongan. Imam Al-Ghazali memberi nasihat agar seorang mukmin mencari sahabat yang jujur. Sahabat yang baik akan mengingatkan kita ketika salah, dan sahabat yang buruk justru menyeret kita dalam kebohongan. 5. Mengingat dosa dan akibat dusta. Salah satu cara paling ampuh menjaga lisan adalah mengingat betapa beratnya dosa dusta. Al-Ghazali menganjurkan agar seorang mukmin sering merenungkan ayat-ayat dan hadits yang mengutuk pendusta, serta membayangkan azab neraka yang disiapkan untuk mereka. Jika rasa takut kepada Allah tumbuh dalam hati, maka lisan pun akan gemetar untuk berdusta. 6. Membiasakan muhasabah introspeksi. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya muhasabah, yaitu mengoreksi diri setiap hari. Seorang mukmin hendaknya bertanya kepada dirinya setiap malam, apakah aku hari ini pernah berdusta? Dalam hal apa saja? Bagaimana perasaan hatiku saat berdusta? Dengan muhasabah, seseorang bisa mengetahui kelemahannya, lalu bertaubat dan berusaha memperbaiki diri. 7. Membiasakan doa agar dijauhkan dari dusta. Selain usaha lahiriah, kita juga perlu memohon pertolongan Allah. Rasulullah sering berdoa agar dijauhkan dari sifat munafik, dan salah satunya adalah dusta. Imam Al-Ghazali menyarankan agar seorang mukmin memperbanyak doa seperti, "Ya Allah, tunjukilah aku jalan kebenaran, dan jauhkanlah aku dari kebohongan." Doa ini menjadi penguat hati agar tetap istiqomah di atas kejujuran. 8. Menanamkan keutamaan kejujuran. Menghindari dusta tidak cukup hanya dengan takut akan dosanya, tetapi juga dengan mencintai kebenaran. Al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang mukmin hendaknya menanamkan keyakinan bahwa kejujuran adalah jalan menuju surga. Kejujuran membawa ketenangan hati. Kejujuran mengangkat derajat di sisi Allah dan manusia. Jika seseorang merasakan manisnya kejujuran,
ia tidak akan lagi tertarik pada pahitnya dusta. Saudaraku yang berbahagia, menjaga lisan dari dusta adalah perjuangan seumur hidup. Ia membutuhkan latihan, kesabaran, dan pertolongan Allah. Dengan membiasakan berkata benar dalam hal kecil, menahan diri dari ucapan sia-sia, menjaga hati dengan muraqabah, memilih lingkungan yang baik, mengingat dosa dusta, melakukan muhasabah, memperbanyak doa, dan menanamkan cinta pada kejujuran. Insya Allah kita bisa terhindar dari sifat tercela ini. Kisah orang yang selamat karena jujur dan celaka karena dusta. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin sering menguatkan penjelasannya dengan kisah-kisah penuh hikmah. Kisah adalah cermin yang memantulkan kebenaran, sehingga mudah menyentuh hati dan memberi pelajaran yang dalam. Maka mari kita renungi beberapa kisah tentang kejujuran dan kebohongan, agar kita semakin memahami betapa berbahayanya dusta dan betapa mulianya kejujuran. 1. Kisah Ka'ab bin Malik dan taubatnya. Salah satu kisah yang sering disebut oleh para ulama adalah kisah Ka'ab bin Malik, seorang sahabat Rasulullah yang pernah absen dari perang Tabuk tanpa alasan yang benar. Ketika Rasulullah kembali dari peperangan, orang-orang munafik datang memberikan berbagai alasan dusta agar mereka tidak dimarahi. Namun Ka'ab bin Malik memilih berkata jujur. Ia mengakui bahwa dirinya tidak punya alasan kecuali kemalasan. Rasulullah tidak langsung memaafkannya, bahkan beliau memerintahkan kaum muslimin untuk menjauhi Ka'ab selama 50 hari. Namun karena kejujurannya, Allah menurunkan wahyu yang menyatakan taubat Ka'ab diterima. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun terasa sempit, serta mereka yakin bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Taubah, 118. Kisah ini menjadi bukti bahwa kejujuran menyelamatkan, meski awalnya pahit. 2. Kisah orang yang mengaku membunuh 99 orang. Dalam Ihya, Al-Ghazali mengingatkan kisah seorang lelaki yang telah membunuh 99 jiwa. Ia ingin bertaubat, lalu bertanya kepada seorang ahli ibadah apakah Allah akan menerima taubatnya. Sang ahli ibadah menjawab, tidak. Maka ia pun membunuhnya, genaplah 100 jiwa. Namun kemudian ia bertemu seorang alim. Kepadanya ia berkata jujur tentang dosanya, tanpa menutupinya. Sang alim berkata, siapa yang bisa menghalangi antara engkau dan taubat? Pergilah ke negeri Fulan, di sana ada orang-orang saleh, beribadahlah bersama mereka. Akhirnya lelaki itu meninggal di tengah perjalanan menuju negeri tersebut. Karena kejujurannya dan niat tulus untuk bertaubat, Allah mengampuni dosanya. 3. Kisah anak yang jujur kepada perampok. Imam Al-Ghazali menuturkan kisah seorang anak kecil yang dikirim ibunya untuk menuntut ilmu. Ibunya membekali 40 dinar yang dijahitkan di bajunya. Di tengah jalan, anak itu dicegat perampok. Mereka bertanya, apa yang engkau bawa? Anak itu menjawab dengan jujur, aku membawa 40 dinar. Perampok itu tidak percaya, lalu ia diperiksa, dan benar ditemukan dinar itu. Heran bercampur kagum, kepala perampok itu bertanya, mengapa engkau jujur padahal bisa saja engkau selamat dengan dusta? Anak itu menjawab, ibuku berpesan agar aku tidak berdusta, bagaimana mungkin aku berani melanggar pesannya? Jawaban itu menusuk hati para perampok. Hingga akhirnya kepala perampok itu bertaubat bersama kelompoknya. Kisah ini menunjukkan bahwa kejujuran sekecil apapun bisa menjadi sebab hidayah bagi banyak orang. 4. Kisah orang yang binasa karena dusta. Al-Ghazali juga mengingatkan tentang kisah orang-orang munafik yang berdusta kepada Rasulullah dalam perang Tabuk. Mereka mencari alasan palsu agar tidak ikut jihad.
Allah mengecam mereka dalam firman-Nya. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridha kepada mereka. Tetapi jika kamu ridha kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik itu. Quran Surat At-Taubah 96. Mereka mungkin selamat dari murka manusia dengan dusta, tetapi tidak selamat dari murka Allah. Inilah bukti nyata bahwa dusta hanya memberi kemenangan sesaat, namun membawa kehancuran jangka panjang. 5. Kisah Rasulullah yang selalu dijuluki Al-Amin. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah dikenal dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Beliau tidak pernah berdusta, bahkan dalam bercanda sekalipun. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa sifat jujur Rasulullah adalah teladan abadi. Beliau ditolak, dicaci, bahkan disiksa, tetapi tidak pernah berdusta. Dan karena kejujurannya, banyak hati yang luluh menerima Islam. Ini mengajarkan bahwa kejujuran adalah kunci dakwah, sedangkan dusta hanya akan menghancurkan martabat seseorang. Hikmah dari kisah-kisah ini. 1. Kejujuran menyelamatkan, meski awalnya terasa berat. 2. Dusta menghancurkan, meski tampak menyelamatkan sesaat. 3. Orang yang jujur akan mendapatkan pertolongan Allah dengan cara yang tak disangka-sangka. 4. Kejujuran adalah jalan menuju taubat, ketenangan, dan hidayah. 5. Dusta adalah ciri orang munafik, yang akhirnya mendapat murka Allah. Saudaraku, kisah-kisah di atas adalah cermin bagi hati kita. Mereka yang jujur akhirnya mendapat kemuliaan, sementara mereka yang berdusta menuai kehinaan. Imam Al-Ghazali menghadirkan kisah-kisah ini dalam Ihya Ulumuddin agar kita sadar bahwa setiap ucapan adalah amanah, dan setiap kebohongan adalah jalan menuju kehancuran. Buah kejujuran dan akibat dusta di dunia dan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap perbuatan memiliki buah, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pula dengan kejujuran dan dusta. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa kejujuran adalah cahaya yang mengangkat derajat manusia, sedangkan dusta adalah kegelapan yang menjerumuskannya. Mari kita lihat bagaimana buah kejujuran dan akibat dusta itu. Buah kejujuran di dunia. 1. Mendapat kepercayaan manusia. Orang jujur dipercaya dalam ucapan maupun perbuatannya. Rasulullah dijuluki Al-Amin karena kejujuran beliau. Siapa yang jujur, maka ia akan disegani dan dihormati. 2. Hati menjadi tenang. Kejujuran mendatangkan ketentraman. Nabi bersabda, kejujuran adalah ketenangan, sedangkan dusta adalah keraguan. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Mendapat kemuliaan di tengah masyarakat. Kejujuran membuat seseorang dihormati. Bahkan musuh pun akan sulit merendahkannya. Seperti Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ia tetap mengakui bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. 4. Mendapat pertolongan Allah. Kejujuran membuka pintu pertolongan Allah. Kisah Ka'ab bin Malik, kisah anak kecil di hadapan perampok, semuanya menunjukkan bahwa Allah menolong orang-orang jujur. Buah kejujuran di akhirat. 1. Mendapat cahaya di hari kiamat. Rasulullah bersabda, peganglah kejujuran, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seorang yang senantiasa jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur sidik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Didekatkan dengan para nabi dan sidikin. Orang yang jujur akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Allah berfirman, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para sidikin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa 69. 3. Surga sebagai balasan teragung. Kejujuran adalah jalan menuju surga. Allah menjanjikan bagi orang yang berkata benar dan menepati janji iman mereka balasan yang agung di akhirat.
Akibat dusta di dunia. 1. Kehilangan kepercayaan. Orang yang sekali berdusta akan kehilangan wibawa. Sekali ia diketahui berdusta, sulit baginya untuk dipercaya lagi. 2. Hidup diliputi kegelisahan. Dusta membutuhkan dusta lain untuk menutupi. Akibatnya, hidup orang yang suka berdusta penuh kepanikan, kecemasan, dan keresahan. 3. Kehinaan di hadapan manusia. Meskipun seorang pendusta cerdik, suatu saat kebohongannya akan terbongkar, dan saat itu ia akan dipermalukan. Akibat dusta di akhirat. 1. Dicap sebagai pendusta di sisi Allah. Nabi bersabda, "Jauhilah dusta, karena dusta membawa kepada kefajiran, dan kefajiran membawa kepada neraka." Seorang yang senantiasa berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dimasukkan ke dalam neraka. Dusta adalah salah satu ciri kemunafikan. Dan orang munafik tempatnya di dasar neraka, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa, 145. 3. Tidak mendapat syafaat Rasulullah. Pendusta yang menggadaikan lisannya untuk kebohongan akan terhalang dari syafaat Nabi di hari kiamat, sebab ia telah menjual amanah lisan dengan kebohongan. Kesimpulan, Imam Al-Ghazali menutup pembahasan tentang dusta dengan penekanan bahwa kejujuran adalah induk segala kebaikan. Dusta adalah induk segala keburukan. Maka seorang mukmin harus menjadikan jujur sebagai pakaian hidupnya, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun niat hatinya. Saudaraku, kita telah menyelesaikan 7 bagian tentang bahaya dusta menurut Ihya Ulumuddin. Dari definisi dusta, dalil-dalil tentang larangannya, bahayanya, macam-macamnya, cara menjaganya, kisah-kisah hikmah, hingga buah kejujuran dan akibat dusta, semua ini adalah peringatan sekaligus nasihat agar kita menjaga lisan. Mari kita jadikan lisan ini sebagai alat untuk berzikir, menyampaikan kebaikan, dan menebar kebenaran. Semoga Allah menjauhkan kita dari dusta, meneguhkan kita di atas kejujuran, dan mencatat kita kelak bersama para sidikin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.